kembali lagi di SMS Channel, story masa sekolah yang menceritakan tentang masa-masa sekolah. Jadi sekarang gue sudah kedatangan bintang tamu spesial lah, asik. Dari mana mas? Gua dari Kebon Jeruk. Dari Kebon Jeruk, jauh-jauh banget dia udah kesini. Yang kemarin juga pada nge-request siapa tuh? Fajar Fadila, banyak banget, lumayan banyak sih mas yang mengundang lu di channel gue, yang buat mau ceritakan tentang masa lalu lu, gimana masa lalu lu. Jadi pada penasaran juga mas sama lu, kenapa lu bisa diundang di sini dan kejadian apa yang bikin lu bisa sampai setenar inilah lu bisa kejadian kayak ribut kayak gitu. Nah jadi sebelum gue lebih lanjut mau cerita tentang narasumber gue yang di samping. Jadi gue sebelumnya dari video gue yang sebelumnya, jadi gue mau perkenalkan dulu dari narasumber gue yang di samping dan siapa namanya, rumahnya di mana, dan sekolahnya di mana. Oke mas, perkenalkan. Nama gue Fajar Fadila. Rumah gue di Kebon Jeruk, Kampung Rawa 2, Jalan Salman. Gue sekolah di Al-Huda. Di Al-Huda ya? Iya, Al-Huda. Itu Al-Huda sendiri jatuhnya kayak Islam gitu ya? Islam, sekolah Islam deh. Berarti namanya juga udah Islam ya, sekolah Islam. Itu berarti deket gak sekolah dari rumah lu ke Al-Huda? Ya lumayan dah gue. Lumayan. Jalan kaki? Ya kadang gue naik motor sama temen gue berdua. Kadang jalan kaki. Nah di Al-Huda sendiri berarti jatuhnya madrasah ya? Madrasah sanawiyah bukan? Islami gitu deh. Islami. Iya. Tapi juga terjun ke ikut tawuran juga. Terjun, tapi dia emang angkatan tuanya doang kalau tawuran. Angkatan tuanya. Iya. Dan angkatan lu nggak pernah? Angkatan gue emang nggak pernah, emang kagak diizinin sama angkatan atasnya. Oh jadi kayak. Jadi putus di angkatan tuanya doang, ribut udah. Dan lu di Al-Huda sampai lulus? Kagak, gue di Al-Huda sampai kelas 8 doang. Itu keluar dari Al-Huda apa lu di DO, apa lu putus? Gue keluar sendiri, ada kayak problem juga sama masalah ekonomi juga gue. Oh problem gara-gara masa ekonomi dan akhirnya lu keluar dari Al-Huda ya? Iya. Dan lu cerita, kalau bisa dibilang lu cerita tawuran ya banyak ya kalau mau diceritain, tapi sebelumnya gue tanya dulu, lu kalau mulai tawuran dari SD apa dari SMP, apa emang lu baru kenal apa gimana? Gue tawuran sih dari SD. Dari SD. Kelas berapa? Kelas 4 SD gue tawuran. Itu lu nongkrong kenal tawuran itu gimana sih? Dia itu di kampungan gue, nongkrong gue tuh kelas pantaran bang. Oh yang lebih tua. Lebih tua. Jadi misalkan usia gue 8 tahun, gue nongkrong sampai 15 tahun, 17 tahun gue nongkrong. Tapi itu abang-abangan gue ngedidik gue bener. Iya. Dan akhirnya lu terjun ke dunia tawuran itu kapan? Terjun dunia tawuran kelas 4 SD, waktu gue ribut sama kayak kampungan gitu. Gue diajak sama abang-abangan gue. Dan lu diajak di situ dan lu ikut? Ikut gue. Berarti faktor lingkungan juga ya lu ikut gitu. Dan lama-kelamaan lu jadi makin kayak penasaran, tergiur. Iya. Jadi gimana sih tawuran itu? Sama juga kayak umur masih labil. Iya. Jadi lu semakin anjing keren juga nih kayak tawuran gini, jadi kayak mau nyari nama juga. Tapi lu sempat kayak ada di niatan lu, gue mau nyari nama nih gitu. Kalau gue sih tawuran kagak nyari nama bang. Kalau prinsip gue tawuran tuh cuma ngerasain lingkungan tawuran kayak gimana sih rasanya tawuran tuh di posisi tempat TKP tawuran. Oh jadi kayak lu mau ngerasa have fun aja ya? Have fun aja gitu. Jadi nggak kayak hobi yang nggak kayak biasa-biasa orang-orangnya? Kagak. Kalau gue mah kagak terlalu tergiur dengan tawuran. Kalau lagi ada masalah doang kayak ngamut, tawuran, lagi bete, iseng-iseng doang gue di tawuran ya? Di tawuran. Dan lu masuk Al-Huda kelas 7 dan lu di DO kelas 8 kan? Kelas 8. Nggak di DO gue ngeluarin sendiri. Yang ngeluarin sendiri. Itu pertama kali di Al-Huda tawuran nggak? Pernah? Gue tawuran kelas 8. Kelas 8? Itu sebelum di DO, sebelum keluar? Gue di DO, iya. Dan lu gimana? Kejadian bisa kronologis itu gitu? Acara ulang tahun sekolah gue tuh. Acara ulang tahun sekolah gue lagi nongkrong di satu tempat tuh di SMP. Ada SMP Kebon Jeruk juga. Gue lagi nongkrong, samperin gue, itu juga posisi gue mau jalan juga SMP tongkrongan temen gue diajak lagi jalan pas-pasan SMP gue ulta barengan sama SMP di Kebon Jeruk juga, ada Cepiatu barengan tuh gue ulta SMP gue barengan ulta. Sebelum temen SMP gue nyamperin gue ke tempat tongkrongan SMP temen gue nih, itu musuh
SMP temen gue datang tuh nyamperin, ngelokit, dibantai tuh SMP Cepiatu sama temen gue, SMP temen gue, dibantai, gue jalan dah tuh, ternyata pas gue mau jalan SMP gue datang, ayo jalan nih, mau jalanin ribut sama seketemunya. Udah tuh gue beda basis sama temen gue separuh ada ngikut gue sekolah gue, separuh ngikutin sekolah di sendiri. Gue ribut, nah ketemu tuh gue di daerah Raja Duren sama SMP gue, pas SMP gue ulang tahun ketemu, ternyata dem-demannya gue tanya ribut sama siapa. Kalau kakak Jasmine nongkrong dulu, nongkrong santai, kita dem-deman. Kalau udah ketemu sama tuh musuh, udah cocok sama musuhnya sama sekolah lain, kita sama-sama jalan, kita video call di jalan bersama-sama enak, gue bilang gitu. Berarti lu sebelum kejadian ribut udah emang udah kontek-kontekan? Udah kontek-kontekan. Nah pas pertama mau jalan kontek-kontekan musuhnya nggak jelas. Musuhnya nggak jelas. Tahu-taunya musuhnya di depan gua lagi macetin lampu merah aja dulu, di depan gua di samping gue musuhnya. Sama anak-anak gue, udah pacokin ini sini nih, ini musuhnya nih. Gue bilang sabar, gue bilang tahu tempat juga, gue bilang tahu kondisi juga, ini tempat dan raya, depanan dikit aja, gue bilang lampu merah hijau kita bacokin. Pas sampai lampu merah, gue bacokin. Nah, lampu merah arah ke daerah Mabat, lari ke daerah Mabat, kampungan Mabat. Ke lampu merah sono atas lagi. Dia lari, ada putaran situ sebelum lampu merah, ada putaran dibacok sama temen gue, kakinya patah. Patah. Di sini sih apa ya? Kayak masuk rumah sakit gitu deh. Berarti lu kejadian itu kayak hood gitu dan lu emang udah niat mau ribut sama sekolah itu, apa dapat calling-callingan gimana? Dapat calling-callingan doang. Emang tuh sekolah itu doang yang menampung sekolah gue. Emang sekolah gue emang belum terlalu tenar banget nama-nama sekolahnya. Tapi itu sempat kejadian ribut, bener-bener ribut apa lu langsung bagi? Gue nubruk sistemnya bang. Oh sistem nubruk. Iya. Berarti pas di motor lu langsung nubruk dianya? Nubruk dia. Ada satu orang selamat tuh, satu motor. Dia pokoknya dia bawa motor 5 motor. Gue nggak terlalu banyak juga sih pas lulus sekolah gue tuh. Mas sekolah lu Islam ya? Sekolah gue Islam. Itu. Emang tuh posisi kagak ada BR. Dan lu ngebacokinnya pakai apa? Gue ngebacokinnya pakai payung. Pegangan payung tuh. Iya. Pas-pasan tuh di betis kakinya, di kosrek sama temen gue. Patah. Itu sekencang apa anjing gitu bisa patah kayak gitu? Makanya gue juga bingung. Patah. Dapat isunya patah dia. Pas besokannya patah. Dia nyari orang yang gituin dia. Dan itu pertama kali lu ribut di SMP. Pasti kalau pertama kali ribut lu ngerasain takut gak? Takut, namanya takut ada bang, setiap orang. Setiap manusia pasti ada ya. Sifat manusia ada rasa takut, ada rasa berani sih. Dan itu pertama kali. Kalau misalkan lu di kejadian yang paling lu gokil atau bisa dibilangnya yang berkesan lah di kejadian lu ribut, di kejadian bener-bener itu nyata, itu ada gak sih? Ada sih. Oh iya bang, sama satu lagi nih, gue mau klarifikasi nih sama channel yang teman narasumber satu lagi tuh. Oh iya. Kenapa tuh? Klarifikasi aja di sini. Klarifikasi buat temen-temen yang buat nonton dan nih ya. Gue mau klarifikasi aja buat biar nengahin di channel abang ini juga. Itu yang katanya narasumber yang satu lagi si rival musibuyutan beda pokoknya itu dia. Tapi sekarang udah nggak rival kan? Sekarang udah nggak rival kan? Iya, alhamdulillah ya. Jadi dulunya rival, sekarang udah nggak rival. Iya, nggak selamanya bang musuh bakal jadi musuh. Mantap. Terus gimana klarifikasi lu buat narasumber gue yang kemarin tuh? Itu klarifikasinya itu bukan 3 sekolah bang yang dia ributin. Berarti berapa sekolah tuh? 1 sekolah. Oh yang Dutus. Dia tuh posisi tuh gue mau ribut tuh lagi jalan sama Dutus, diajak sama temen gue di calling. Gue lagi di rumah, Jar, kenapa? Dutus jalan nih, aman nak, udah kesini dulu, dijemput sama temen gue. Nongkrong. Gue sebenarnya nggak mau ribut sama Bayem. Nah kesalahan patahnya tuh ada 2 orang alumni Bayem angkatan 19 di gue. Oh iya, kemarin dia juga bilang gitu. Jadi ada alumninya di sekolah yang kemarin dia bilang. Terus? Nah, jadi tuh gue mau ribut sama Cepiatu. Dikit lagi, depan lagi tuh udah Cepiatu bang. Terus gue putar balik ke Hamkam. Dikabarin ribut nih sama Bayem di daerah Bojok juga. Ribut tuh. Gue ribut, gue pikir jalanan nih. Ini Bayem nih gue bilang nih, keras juga nih gue bilang.
bakal hancur nih sekolah, pasti bakal tumpahan darah nih, gue bilang sih. Dalam hati lu di dalam situ. hati gue di situ. Gue bilang tuh sama alumni dia, calonnya kan dari alumninya. Iya. Gue bilang temen gue juga, temen nongkrongan gue juga. Gue bilang sama dia, bang nih adik kelas lu mana? Gue bilang kok orang datang, sabar lagi prepare, dia cuma 3 motor doang. Pertama dia bilang 3 motor, berarti enggak, gue nggak percaya dong. Gue bilang emang, temen gue bilang pedein aja dia 3 motor. Gue bilang lagi, gue bilang Bayem tuh lu tau dah, gue bilang Raden Barat, tapi kan kenal nama sekolah dia. Gue bilang, Iya. gue nongkrong, dia lewat nih dari arah belakang, kan dia lewatnya nggak dari arah masuk ke tempat tongkrongan gue kan. Dia pokoknya gue ribut di daerah, ada daerah namanya tempatnya JB, Jalan Baru. Emang itu emang dari dulu ya ribut di situ banyak. Dari dulu situ ribut Gue banyak. juga sempet denger sih Jalan Baru di mana sih? Di situ udah dulu kejadian di situ. Terus Gue ribut, dia lewat nih, gue lagi nongkrong, ya nungguin dia, gue batin gue nih, habis sisa nih bocah kagak nongol, gue balik lah. Gue bilang gitu bocah gue, nih bisa nggak nongkrong, balik aja. Masalahnya di situ ada abang-abangan gue juga lagi benerin Vespa. Gue izin dah tuh, kan bang izin nongkrong bang sini bentaran doang, gue habis ngaso. tapi sorry gue potong, tapi itu masih pakai seragam, Masih pakai seragam, gue bener-bener seragam, meskipun gue orang luar, gue bener-bener pakai seragam, bukan pakai celana biru. pakai celana biru. Oh ya, terus Dia lewat satu motor, mau strike BR, diterak-terak, mampus lu, ayo lu. Gue berdiri sama temen gue tuh 3 orang. Ini dia 2 orang, yang temen gue 2 orang nih emang bener-bener dan nih orangnya, wah emang gue bener-bener secoli nih sama dia nih. Kalau bahas sejoli dan nih sama dia. Gue bilang emang kita ribut sama dia mulu, gue pengen depan. Kalau pengen depan sih, di bagian barisan pengen depan ada di mulu gue bertiga. Kalau ribut, kalau nggak ada di berdua nggak bakal mau ribut tuh sekolah. terus Gue bilang ini bocah sotoy banget, siapa lagi kok jatuhan dah tuh, dia bacokin ngasal-ngasal lah tuh, motor kerja jatuhan bocah-bocahan gue tuh. Dia pas gue bacokin gue ngasal, emang bener tempatnya gelap bang, pokoknya bacokin dah tuh, ngasal gue bacokin dah tuh, abu damat tuh, apa yang kena dah tuh, gue pikir kan. Nah gue balik tuh, gue balik dari tempat situ kejadian, gue nongkrong, gue buka tuh biar gue yang pas gue bacokin dia. Gue balikin ke temen gue, ini biar gue balikin, simpen dah, gue bilang simpen dah tuh. Nah balik lagi ke besok temen gue nyamper nih, yang sejoli sama gue nih, yang deket banget sama gue di masa-masa pelajar siang dah tuh ya kan. Nyamper gue aja kemana, ke tongkrongan dulu, terus kita nongkrong. Ini tanggung jawab kita aja, kita yang buat, kita tanggung jawab. Iya gue tanggung jawab, tenang aja, lu gak usah tanggung jawab, gue yang tanggung jawab. Gue bilang tanggung jawab tuh, gue nongkrong. Nah dapat isu dah tuh, kabar, Bayem mau balikin nih, dibilang Bayem mau balikin ke Dutus, dia mau nyamperin ke tongkrongannya, dia mau nyari yang ngepacokin dia siapa. Dicari tuh temen gue nih yang minta dijemput gue nih, si Joli. Dia balik duluan, motornya mau dipakai sama orang tuanya. Gue balik sama temen gue juga, sama temen gue yang satu lagi nih yang si Joli juga sama gue. Gue balik dari tongkrongan Dutus. Gue bismillah nih, gue bilang bismillah ya Allah, gue bilang gue gak mau mati dan nih, gue bilang gue ngerinya apaan, Bayem kalau ada satu orang terluka, 1000 orang pasti bakal turun nih sampai alumninya. iya. Gue balik dah tuh, gue lewat kampungan juga tuh, kampungan. Gue ketemu pas gue keluar gang, gue bilang temen gue lepas topi, posisi gue lagi naik motor Vespa juga, gue kata set, rame juga, pertama 4 motor lewat nih pelajar, set, baru belakangnya set ada kali tuh berapa puluh motor situ, cuma kalau gue lihat sih 20 motoran situ ada. Gue bilang kebutin jar, iya gue kebutin, lo kita di belakang ngejar nggak, gue bilang kalau ngejar kita lari dulu, gue bilang sekencang mungkin dah nih Vespa dah, enak juga, gue bilang kalau di pasar ribut ya kan. Gue duduk di pasar bang, kalau mau tahu sama dia. Pasar mana tuh? Ada pasar apa ya namanya, pasar kaget. Pasar kaget, serem juga pasarnya. Dikit. Terus Gue duduk temen gue bertiga sama temen gue naik motor klasik strip cup, gue pakai Vespa temen gue. Nah gue di samping ini sama temennya juga nih, sama anak Bayem nih, atau dah tuh pokoknya setelan gembelan dah tuh, hebat kata kayak pembunuh bayaran tuh orang setelannya. Nah gue di samping ini dibacokin, nah ini dia nih yang bacokin temen gue. Nah sama temen gue ditepak beret, tepak. Nah tuh gue gas terus, gue terakin nih, woi bang tolongin gue, begal. Pokoknya gue terakin itu gangster, begal, maling, copet lah gue kata. Nah temen gue loncat. Nah posisi itu macet ada mobil, gue juga di lambat-lambatin sama mobil tuh.
ada ke kiri. Nah ini kopling masih kepencet sama gue dibacokin, 8 bacokan gue. Ada apa aja? Ada. Cuma badan doang sih di sini. Di badan belakang, Di badan bacokan. belakang. Itu berapa jahitan tuh? Kagak bolong tapi. Oh kagak bolong. Oh, Iya. dilindungin berarti. Itu bukan kebal ya, emang Bukan. dilindungin. Itu biarnya nggak tajam kali itu. Kagak dia tuh pas dia bacok gua nih. Bacok 3 bacokan biar masih nancep bang posisi. Oh nancep. Nancep. Biar nancep ditarik lagi sama dia, bacokin lagi sama dia, bacokin lagi. Tuh udah tuh selesai. Cah gue standarin Vespa, batin gue robek nih tembus barang gue. Pas gue lihat cuma titik kayak gigit semut bang. Iya. Emang kata warganya goblok dia ngebacok. Kenapa? Dia ngebacok kagak ngapa-ngapa. Guenya Lu nyakbel kali? kagak ada. Serius? Gua nggak percaya bang sama ilmu-ilmuan dah. Asik. Berarti lu emang percayanya emang kalau lu berani ya lawan, kalau nggak berani ya kabur ya. Iya. Dan di situ lu apes kali, dan lu juga salah satu kayak pelaku utama yang ngebacokin yang kemarin Iya. itu. Emang dia fokusnya nyari ke gua. Sasarannya ke lu. Lalu gue diumpetin sama pelajar-pelajar butusnya. Kagak ada yang namanya Pajar sini, kagak ada yang namanya Pajar. Itu kejadian yang dibacok. Dia seneng dah tuh, seneng bacokin gue. Nah ternyata tuh yang bacokin gue sekarang nongkrong bareng sama gue bang. Orang bareng. Nongkrong bareng, dia cerita tuh, sharing cerita, dia minta maaf, gue juga minta maaf juga sama dia kan, sharing cerita. Jadi ngobrol sama gue, dia bilang biar gue sampai penyok ya 2 orang, dia bacokin 2 orang bang. Iya. Gue dibacokin 2 orang, dia semotor 3 orang. Satu temennya bawa motor, dia berdua tuh yang bacokin gue. Iya. Bacokin gue sampai bere pengok. Berangkat diunjukin bere ke bocahnya. Sama rival gue diunjukin ke rival gue tuh. Ini bere sampai penyok ya gue. Dia sakti dah orangnya. Kagak ya gue kagak. Udah tuh dia nggak lagi. Nah kebesokannya pas-pasan hari Jumat. Gue lagi bocah gue lagi pada nongkrong tuh ya kan. Lagi nongkrong di rumah gue, cuma berapa orang, 4 orang doang tuh nongkrong. Nah temen gue lagi nyari makan di deket rumah gue. Kan ada tukang nasi gitu tuh. Tukang nasi nyari makan. Gue bilang gue betul balikin motor dulu dah nih ya kan, biar langsung balik gitu. Betul balikin motor. Nah ketemu lagi sama dia nih musuh gue. Sama musuhnya Sama yang musuh kemarin gue, tuh. yang gue bacokin. Iya. Dia lagi nongkrong. Nah ketemu tuh gue lagi terbalik tuh. Terbalik lagi nemenin temen gue beli nasi juga tuh. Terbalik. Gue udah kudak di kampung gue sendiri bang. Nanti gue kelar di situ. Iya. Temen gue lagi ngapain lagi pada bocah lagi megang BR di rumah gue. Emang rumah gue sarana basecamp BR dah. Kalau dibilang sama bocah-bocahan gue. Basecamp ya. Basecamp BR. Tapi masalah kayak berkata di rumah gue nggak ngizinin tuh bocah-bocahan gue ke narkoba gitu. Iya. Jadi lu lebih kalau nakal ya ketawuran doang sih. Tawuran gue pengen benci bang sama namanya narkoba. Asli gue juga. Pernah ngerasain ya pernah, tapi sekedar kenal doang sih. Iya. Kalau gue. Gue benci semenjak kapan? Kayak temen gue tergiur sampai diwakas-wakasin ngejual barang. Buset. Berarti emang benar narkoba itu canduan sih. Iya, orang udah kecanduan. Lebih baik lu kecanduan rokok bang, kalau gue kata. Iya betul. Dan tapi lu akhirnya udah kayak jadi solid kan sama Solid, yang sama sama temen gue. Ali Bayam itu. Iya, solid. Iya. Jadi Ali Bayam udahlah, udah. Klarifikasi bang. Maaf aja nih kalau misalkan emang ada kesalahan dari Mas Pajar ini, tolong dimaafin. Intinya mah kita saling nongkrong bareng aja dan nggak ada kata-kata dendam lagi di dunia perjaluran. Iya. Dan males juga sih sebenarnya kalau dendam gitu nggak bakal ada bisnya sih, bener. Iya. Emang tawuran mah udah kagak zamannya bang sekarang. Iya bener. Lu telat kalau lu bilang tawuran masih ada zamannya, lu telat. Orang-orang sakti tuh udah nggak ada sekarang. Intinya sih ya nggak ada dendam lagi ya Nggak ada. di antara. Tapi lu pernah nongkrong sama yang lu Mas Adi ini? Adi belum. Belum. Baru dem-deman doang gua sama dia. Tapi udah maafan kan, udah saling maaf-maafan. maaf-maafan. Sama temen-temen gue nongkrong bareng sama temen gue yang ngebacokin gue doang tuh. Oh sama dia. Iya. Dan kalau misalkan dibilang kejadian lu itu kayak cukup menyeramkan ya jatuhnya. Tapi lu ada gak kayak tawuran nih, terus lu yang paling lu berkesan lah, apa kayak teman lu dibacok, apa lu sendiri yang dibacok, apa temen lu sampai mati gara-gara tawuran? Yang mati mah kalau cerita masa kelam gue sih banyak banget. Tapi ada cerita yang benar-benar teman lu pernah mati di dalam dunia pertawuran itu? Ada temen gue tuh yang mati tuh, almarhum juga sih. Sebenarnya gue nggak mau ngomongin, biar takutnya kalau gue ngomongin deh malah makin kagak tenang. Iya kagak tenang. Nah, jadi gue cuma cerita sharing sedikit doang sih. sharing dikit aja ya. Iya. Itu gue lagi nongkrong di satu SMP tuh, SMP Banjur juga, SMP temen gue. Nongkrong di telepon gue lagi nongkrong di rumah, Jar mau ikut nggak? Ngapain ribut nih? Yang mana? SMP Kemandoran. Oh yaudah, gue prepare.
Gue telepon arah mana, arah Simpruk, Patal nih, Patal Senayan. Nah gue kesono nih, kesono. Gue bilang batin gue, ini nggak jauh ributnya di kolong Simpruk nih, gue bilang. Pak gue ketemu musuh, gue disabet sama musuhnya. Sabet dah tuh, gue hancur dah tuh. Gue 2 motor doang, 2 motor. Gue kasih angkat tuh temen gue bang, tau-taunya tuh musuh. Jadi salah sasaran. Salah sasaran, dia nyabet gue. Ternyata tuh temen gue mau ribut sama dia ternyata. Oh iya terus. Ribut dah tuh, gue arah balik dah tuh. Gue bilang, gue udah begini dah sesara banget gue kata. Iya. Mau nyari temen, ketemunya musuh. Gue bilang, dah tuh gue balik arah ITC. Nah di seberang gue ketemu tuh musuh gue, temen gue manggil gue, jar sini. Oh iya, OTW gue bilang. Nah gue arah ke lampu merah ITC tuh, lampu merah ITC yang sono yang mau arah ke PIM tuh. Gue jalan tuh, nah ketemu seberang musuhnya nih. Temen gue seberangan, ributnya seberangan. Gue bilang, aduh kagak jelas lu ribut seberangan lu. Gue kata, kayak anak TK lu gitu sambitan. Udah depan dikit kita gelar, dikit dah tuh. Nah ada satu motor di bagian musuhnya. Ternyata tuh musuh isunya sama gangster. Gangster cukup terkenal juga nih. Nah atau dari musuhnya tuh satu motor dari bagian musuhnya ke lewatin basis gue dah tuh. Nah tuh sama bocahan gue didiemin, disangka temen ya kan. Tahu-taunya musuh ditontonin, gue bacokin aja musuhnya. Terus biar gue mental, gue sambil pakai BR bang. Obatin gue, obat bikinan nggak berasa. Terus badan gede banget, gue kata. Badan kayak Hercules begitu anjing. Babon badannya gue kata. Dan almarhum tuh posisi gue sempet rapet-rapetan sama musuhnya rapet banget. Nah temen gue bawel banget nih, yang petasan sambil lari. Batin gue nih, kita tuh strategi rapet nyanyi tubruk, biar umpetin di belakang. Gue bilang umpetin belakang. Nah dia udah ngajas nih, basis gue udah pernah naik motor, ributnya udah ngajas juga masalahnya. Nah almarhum temen gue nih, gue juga nggak terlalu akrab juga sama dia. Sekedar nongkrong ke sharing cuma kenal muka, pernah nongkrong juga bareng, ngobrol bareng. Ya almarhum orangnya cukup selon, dibilang sotoy sih dia almarhum. Bagi yang bilang isunya dia sotoy, ributnya pengen nafsu dah. Tergeram emosinya dia, agak main otak. Dia ngetosin tuh musuhnya bareng sama gue tuh, temen gue udah pada cabut dah tuh, pada cabut. Gue bilang sama almarhum, nih udah bang, gue bilang sampai gue lagi posisi ribut, gue adu bacot sama dia, ribut juga sama temen sendiri. Bang udah bang, gue bilang gue udah gak kuat nih, gue bilang udah lari duluan dah. Dia lari, biar jatuh ribut terbalik. Gue kesabet temen gue sendiri, gue bilang tuh makin gue kesel dia, udah bang, biar gak usah dipikirin, penting gue selamat, gue bilang. Dia lari ke kanan, dia tuh jalan kebagi 2 bang, begini jalanannya. Posisi gue ribut, nah gue lari ke kiri, ada temen gue naik motor tuh, deket banget pas mood gue terakin, gue di sini tungguin gue tuh. Nah tuh ternyata gue emang lari duluan almarhum. Gue pikir dia dari kampung sama temennya, dia jatuh, dibacokin, disayurin deh. Itu mati di tempat apa mati di rumah sakit? Yang gue dapet kabar sih ada yang bilang mati di tempat, ada yang bilang mati di rumah sakit, arah mau ke rumah sakit. Itu parah juga ya berarti dibacokin. Dia tuh pokoknya dia benar-benar emang tuh goblok tuh orang ngebacokin dia tuh batin gue, maksud gue tuh orang kalau udah jatuh udah itu bukan musuh dulu lagi. Jadi teman ngejar yang ke depan ya. Iya. Dan akhirnya itu mati di situ. Dan bagian apa aja mas yang kena itu? Bagian betis kanan kaki tuh hancur dia. Hancur parah. Tapi bagian pala enggak kan? Enggak. Berarti betis yang paling parah dong. Betis badan cuma lumayan dah. Bener pendarahan tuh almarhum. Iya. Orang gue juga sempat kesel. Udah jatuh disayurin. Kalau emang sih nggak apa-apa, kalau emang gue sering sih ngebacokin orang, sering banget jatuh, pengen bikin tanda sewajarnya aja. Sewajarnya sih. Emang kalau tuh musuh emang udah jatuh, dia minta maaf ya udah. Stop aja mending lo lepasin aja tuh. Tapi kan kalau misalkan ribut sekarang kan emang bener-bener mematikan, bukan matiin bang ribut sekarang. Bukan melukai, emang bener-bener. Zaman sekarang ribut mah bukan kita yang ribut, setannya dia yang ribut. Udah parah lah. Yang lawannya mah bukan setan, bukan orang lagi sekarang. Udah nangis-nangisin BR. Iya, bocah-bocah itu dah. Ilmuwan semua. Nah mas, harapan lu buat pelajar gimana mas? Harapan buat pelajar mending lu pada stop tawuran dah, tinggalin hal-hal yang negatif begitu dah. Iya, nggak ada gunanya ya. Nggak ada gunanya, lu kebacok ngerugin orang tua. Lu bakal cacat seumur hidup. Itu sih
untuk masa depan juga susah ya buat Masa nyari depan kerja. susah buat nyari kerja, lu ibarat kata punya cacat sedikit, lamar kerja susah jadinya. Susah banget. Dan itu harapan dari Mas Fajar, ada kata motivasi Mas buat pelajar yang suka masih pada ribut, apalagi kan sekarang ributnya malam ya, bukan sore lagi, bukan seragaman lagi, bukan bener-bener itu bener gila lah ribut sekarang. Itu gimana Mas kata motivasi lo? Kalau kata motivasi gue sih lebih baik lu tinggalin hal-hal yang negatif yang merugiin diri lu sendiri, dan lu kurang-kurangin nongkrong-nongkrong di luar dah. Iya. Lebih baik lu kerjain kegiatan yang positif-positif aja. Kayak lu pengajian, ikutin pengajian, di rumah ngebantu orang tua, kayak tugas-tugas sekolah lebih penting dibanding tawuran. Benar. Jadi kalau faktor lingkungan sih juga bisa sih, Itu pengaruh pengaruh utama. banget. Tapi kalau emang lu nggak maksudnya nggak niat gua mau ribut, ya bisa sih, kalau bisa ditinggalin mah bisa sebenarnya. Sesuai dari orangnya sih, kayak kalau kayak gitu ya. Mending mah kalau saran gue mending lu di rumah main game Iya gitu. itu. Jadi bocah nolep dah kalau kata. Bukan, itu satu. Yang kedua main cewek tuh. Iya, bagus main cewek. Bagus banget. Main cewek udah. Benar itu, cara ngilangin tawuran ya lu harus main cewek. Bawa ke rumah ceweknya, Nah, jangan ke iya. tongkrongan. Tongkrongan makin jadi yang ada. Nongkrong jadi nongkrong tuh buat nongkrong tuh sendiri-sendiri buat cowok-cowok. Iya, Hancur yang ada tongkrongan karena cewek. Asik. Kebanyakan begitu, Bang. banyak gitu mana. Iya. Cewek penghancur tongkrongan. Tongkrongan. Dan ini aja akhir konten gue aja sih, segini aja. Dan ini dari Mar Fajar yang kemarin pada request juga, gimana sih ceritanya. Gue juga penasaran mas sama lu, sampai lu disebut-sebut sebanyak orang itu. Dan lu juga udah nyeritain gimana lu pengalaman lu di jalur apa gimana nya. Tapi lu cara ngeluarin tawuran itu gimana mas? Orang tawuran ya kurang-kurangin nongkrong sih kalau gue. Kalau lu kurang-kurangin nongkrong. Iya. Tapi kalau nongkrong itu kayak setiap hari lu sebelum tawuran pas lu stop tawuran itu emang bener-bener lu setiap hari nongkrong. Gue tiap hari nongkrong. Setiap hari. Iya. Jadi nggak kenal waktu ya lu nongkrong. Nah, emang gue orangnya betean, Bang, dulu. Nah, semenjak gue tahu dah tuh ibarat kata lu udah ngerti pemikiran dewasa. Lu udah mikir masa depan lu kayak gimana, jadi tuh lu udah malas namanya nongkrong-nongkrong, habisin uang. Iya. Kita kan belum kerja, kita ngerokok dari mana? Ikan ibarat Iya. kata lu nggak dikasih duit sama orang tua pasti ngambek. Pasti. Lu juga nongkrong kalau nggak punya duit, emang ada temen lu yang bener-bener temen nih, Bang. Kagak ada yang namanya temen tuh kita susah nolongin kita. Susah mas. Susah, Bang. 1001 di Indonesia. Susah. Asik, gue sotoy banget anjing. Dan udahlah, mendingan stop tawuran. Udah nggak zaman lagi stop tawuran itu. Udah bukan yang lu lawan juga bukan orang lagi sih sebenarnya tawuran sekarang. Jadi lebih baik lu melakukan hal yang positif yang lebih bermanfaat dari tawuran itu. Jadi ciptakan perdamaian, stop tawuran pelajar. Dan akhir konten gue Sar Ramadana bersama Gue Fajar Fadila. sampai bertemu di konten selanjutnya.